Di awal munculnya kasus Agus di Nusa Tenggara Barat ini memang membuat publik bertanya-tanya, benarkah seseorang yang memiliki kekurangan keterbatasan fisik mampu melakukan tindakan pemerkosaan? Nah, sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya polisi ini berhasil membuktikan jika Agus Buntung bersalah atas tindakan pemerkosaan. Lalu bagaimana modusnya? Inilah cerita kriminal. Semoga cerita ini membuat kita selalu waspada, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Seorang pemuda bernama Iwayan Agus Sauratama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Agus Buntung memiliki kisah hidup yang tak biasa nih, positive people. Agus adalah seorang tunadaksa, kedua tangannya ini tidak utuh. Tetapi di balik keterbatasan fisiknya, ia memiliki hasrat kepada lawan jenis layaknya pemuda lain seusianya. Berbekal keluguan wajah dan kepandaiannya merayu wanita, membuat dia mampu menaklukkan hati wanita, beberapa wanita yang diincarnya. Namun siapa sangka setelah terjerat mulut manis Agus pun memanfaatkannya sebagai ancaman terhadap korban, bahkan memanfaatkan kekurangan fisiknya untuk mengelabui hukum. Hari itu 7 Oktober 2024 menjadi awal dari sebuah drama panjang yang melibatkan banyak pihak. Agus ini berjalan perlahan menuju Taman Udayana, tempat yang selalu ramai dengan orang-orang yang ingin menghirup udara segar atau sekedar melepas stres. Nah, di sana Agus melihat seorang wanita muda duduk sendirian. Wow, tampak menikmati kesendiriannya. Kesempatan ini Agus gunakan untuk mendekatinya, memulai percakapan yang sederhana. Respon pertama ini menjadi jalan berikutnya. Saat seperti tanpa ada penolakan, kata demi kata ini mengalir dari mulut Agus, rayuan demi rayuan, membawa mereka tenggelam dalam obrolan yang begitu mendalam. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Wanita itu tersentak seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkram kesadarannya. Ia merasa seperti dihipnotis dan perlahan menyadari perubahan aneh di dalam dirinya. Tak terasa wanita itu tenggelam dalam percakapan mereka. Wanita tersebut selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Agus. Hingga akhirnya Agus ini berhasil membawa wanita itu ke salah satu homestay terdekat. Di sana ia memesan kamar untuk mereka berdua, yaitu di kamar nomor 6. Kamar gelap dan kasur menjadi saksi adegan sensual mereka. Bagaimana Agus ini bisa melakukannya? Dengan keterbatasan fisik, Agus berbaring di kasur dengan posisi woman on top. Ya, karena keterbatasan fisik itulah apapun akan dilakukan Agus. Hingga permainan selesai, sang wanita tersadar dan langsung berlari ke kantor polisi. Dengan rasa takut dan sempoyongan, wanita itu sampai di kantor polisi. Di sana ia melaporkan Agus atas perbuatan yang membuatnya merasa dilecehkan. Ketika akhirnya Agus disidang, ia hanya bisa menangis. Suaranya parau saat ia berkata, "Bagaimana mungkin saya seorang tunadaksa yang mandi saja masih dibantu oleh ibu saya bisa melecehkan seorang wanita?" Kata-kata pembelaan Agus menyentuh hati sebagian orang ini, termasuk beberapa petugas yang sempat ragu dengan keberadaan laporan tersebut. Yap, Agus ini berusaha mengecoh hukum dengan memanfaatkan keterbatasan fisiknya. Tentu akan membuat semua orang ini berpikir ulang dan bertanya, ya bagaimana mungkin seorang yang kekurangan fisik seperti Agus bisa melakukan sebuah tindakan pelecehan, pemerkosaan, bahkan pengancaman. Terlebih di masyarakat, tindakan pemerkosaan pastinya merupakan tindakan penuh ancaman sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin seorang tunadaksa bisa melakukannya? Bukannya korban bisa lari gitu aja nih kalau diancam? Hal ini pun terbawa hingga dunia maya. Pro dan kontra pun terjadi. Namun dunia maya tak mengenal belas kasihan. Media sosial dipenuhi perdebatan panas. Sebagian besar netizen ini merasa iba mengatakan bahwa Agus ini dijebak oleh pelapor. Namun sebagian lagi percaya jika Agus ini bisa melakukan hal tersebut. Sebab ada film-film yang rupanya orang dengan keterbatasan pun bisa melakukan tindakan kejahatan. Semua ini memang butuh bukti-bukti kuat. Hingga akhirnya memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Ramainya perbincangan terkait Agus ini justru membuka tabir kelam yang lebih besar lagi. Laporan demi laporan mulai berdatangan ke Komisi Disabilitas Daerah. Sebanyak 15 wanita ini mengaku menjadi korban Agus dengan rincian 4 diantara yang telah sampai melakukan hubungan seksual. Polisi mulai menggali lebih dalam. Ketika polisi memeriksa data penginapan, kebenaran itu pun terungkap. Nama Agus tercatat bersama 4 wanita berbeda di kamar yang sama. Sebagaimana Kartika
Nama korban ini bersaksi. Ketika bersaksi bahwa ia melihat Agus sering membawa wanita yang berbeda, namun ekspresi mereka tidak menunjukkan kecurigaan. Oh, Kartika ini kayak petugas ya, yang di hotel tersebut, homestay. Lebih banyak bukti mulai bermunculan. Para korban ini mengungkapkan bahwa Agus menggunakan trik manipulasi emosional membuat mereka ini iba dengan kondisinya. Bahkan salah satu korban menyebut bahwa ibu Agus ikut berperan dalam skenario ini. Yang paling mengejutkan, Agus ini merekam beberapa aksi kejinya dan mengancam para korban dengan video tersebut jika mereka berani melawan. Nah, setelah bukti-bukti dikumpulkan mulai dari kesaksian korban, rekaman suara, hingga jejak di penginapan, polisi akhirnya menggelar sidang dan reka adegan yang membuktikan semua perbuatan Agus ini. Agus akhirnya dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Drama kelam ini menjadi pelajaran pahit bahwa keterbatasan fisik ini tak selalu mencerminkan keterbatasan niat dan kebenaran akhirnya menang, meskipun harus melewati jalan penuh duri dan terjal ya. Nah, saat Aksa Nation melihat kasus ini pun juga awalnya bertanya bagaimana mungkin bisa Agus melakukannya, dan memang akhirnya terjawab permainan psikologis kepada korban yang membuat Agus ini bisa melakukannya. Sebab Agus pun tak mampu untuk melakukan ancaman, maka pendekatan intens yang dilakukan setelah korban terperdaya terjerat, barulah ancaman penyebaran dan lain sebagainya dilakukan. Jadi tetap waspada gitu ya, positive people. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Gus Agus.